Software Midas ini mengusung konsep yaitu Midas Family, yang artinya satu software Midas dapat memiliki interface dengan software Midas yang lainnya. Seperti yang webinar pada minggu lalu, yaitu sudah Bapak dan Ibu ikuti, yaitu untuk webinar Midas Civil, itu untuk jembatan. Kemudian yang kedua itu adalah webinar untuk Midas GTS NX, itu untuk analisis teknik. Dan pada hari ketiga ini, Bapak dan Ibu akan diperkenalkan dengan software Midas Gen. Jadi software Midas Gen ini memiliki interaksi dengan software GTS NX untuk analisis geotekniknya. Jadi untuk Midas Gen dan Midas GTS NX ini nantinya juga bisa digunakan untuk solid structure interaction. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya modelnya di software Midas Gen, nanti bisa diekspor ke Midas GTS NX, kemudian dilakukan solid structure interaction. Kita masuk ke bagian untuk software Midas Gen-nya. Kurang lebih untuk tampilan dari software Midas Gen-nya, Bapak dan Ibu bisa lihat di presentasi ini. Nanti juga kita akan lihat bersama-sama bagaimana isi atau user interface dari software Midas Gen. Jadi software Midas Gen ini merupakan software yang user-friendly, punya intuitive modeling, analisisnya juga memiliki beragam pilihan, powerful post-processor, kemudian ada fitur auto-design. Ini merupakan grafik user interface-nya, jadi ada beberapa bagian utama dalam software Midas Gen, yaitu ada ribbon menu. Jadi ribbon menu ini merupakan menu utama yang akan Bapak dan Ibu banyak gunakan ketika menggunakan pemodelan dengan Midas Gen. Kemudian ada toolbar. Toolbar ini seperti shortcut, jadi Bapak dan Ibu nggak perlu buka di ribbon menu, tapi sudah ada beberapa shortcut yang memang dikhususkan yang Bapak dan Ibu mungkin akan sering gunakan, jadi bisa langsung diakses di toolbar. Kemudian ada taskpan, jadi sebenarnya taskpan ini kita juga menyebutnya worktree. Jadi worktree di Midas ini sebenarnya ada dua, biasa di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu dan sebelah kanan sebenarnya isinya sama, cuma biasanya untuk yang sebelah kiri itu akan muncul ketika misalnya kita mau membuat titik atau membuat garis, nanti untuk komennya akan keluar di sebelah kiri. Sementara untuk worktree sebelah kanan biasanya sering digunakan untuk mengecek hasil input, ataupun misalnya Bapak dan Ibu input beban, mau cek apakah bebannya sudah masuk atau belum, biasa ceknya di worktree. Kemudian ada message window di bagian bawah. Jadi message window ini, jika Bapak dan Ibu melakukan analisis, nanti untuk hasilnya apakah berhasil di-run dengan sempurna, atau misalnya ada error, semua akan keluar di message window. Dan juga kalau misalnya nanti ada error, nanti akan keluar satu notepad di tempat file di mana Bapak dan Ibu simpan pemodelannya, nanti akan keluar notepad, di situ juga Bapak dan Ibu bisa buka untuk cek lebih detail apa sih sebenarnya error dari model tersebut. Kemudian ada command line, jadi kalau command line ini sama seperti menggunakan software CAD, jadi itu ada command shortcut. Memang ini jarang digunakan, tapi bisa jadi pilihan karena udah ada toolbar yang berisi shortcut yang lebih cepat digunakan daripada mengetik command line. Kemudian ada context menu. Context menu ini diakses dengan menggunakan klik kanan mouse. Jadi isi dari context menu ini seperti juga shortcut sebenarnya, itu untuk checking hasil dari analisisnya, untuk mengeluarkan hasil reaksi, displacement, moment, dan lain sebagainya. Kemudian ada table window, jadi untuk hasil dari analisis yang Bapak dan Ibu lakukan, itu nanti bisa dihadirkan dalam bentuk tabel. Tabel ini juga bisa diekspor ke dalam Microsoft Excel. Kemudian ada status bar. Kalau status bar ini umumnya berisi untuk nomor nodal yang sedang Bapak dan Ibu pilih, kemudian koordinat lokal dan koordinat global. Jadi untuk koordinat lokal itu kodenya adalah U, kemudian untuk koordinat global kodenya adalah G. Kita masuk ke struktur yang akan kita modelkan pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan modelkan struktur dengan 12 lantai, fungsinya sebagai kantor, gedung perkantoran, dengan potongan tapak atasnya seperti pada layar, itu ada bentang 4 meter sebanyak 7 untuk arah X, kemudian untuk arah Y-nya itu adalah ada 3 bentang dengan 4,5 meter.
Untuk tampak sampingnya seperti berikut ini. Jadi dia 12 lantai. Khusus untuk lantai 1 memiliki ketinggian yang sedikit berbeda dari lantai tipikal di atasnya. Jadi untuk lantai 1 itu tinggi lantainya adalah 5 meter. Kemudian 11 lantai di atasnya dengan tinggi 4 meter. Modeling step atau tahap-tahap pemodelan yang akan kita lakukan pada hari ini akan kita bagi menjadi 9. Jadi yang pertama itu file opening dan juga preference setting. Nah ini untuk setting seperti satuannya. Satuan ini juga gampang kita ganti-ganti nanti sesuai kebutuhan. Kemudian step 2 adalah input material section. Step ketiga kita masuk ke geometry modeling, yaitu modeling menggunakan nodes atau titik dan juga elements atau garis. Kemudian step 4 itu adalah input boundary atau supportnya, apakah sendi, roll, jepit. Step kelima itu generate story data. Yang keenam, input loading data. Yang ketujuh, kita akan running analysis. Kemudian step ke-8, setelah kita running analysis, kita akan cek hasilnya seperti reaksi, beam force, beam diagram, kita akan cek di sini. Kemudian step yang terakhir, yaitu kita akan mencoba untuk menggunakan member design by code. Untuk file open preferences setting, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu buka software MyDeskGen, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Untuk material dan section yang akan kita gunakan yaitu mutu betonnya dengan FC prime 35 MPa, kemudian Poisson rasionya ada 0,2, dengan weight density bentuk bertulang adalah 2.400 kg per meter kubik. Kemudian mutu baja tulangannya adalah 400 MPa untuk tulangan ulir. Kemudian section yang akan kita gunakan untuk kolom berukuran 750 dikali 750 mm. Kemudian balok itu ukuran 400 dikali 600 mm. Slab atau plat lantai itu tebalnya 125 mm dan juga wall atau shear wall-nya itu dengan tebal 400 mm. Berikut merupakan tampilan untuk material data dan juga section data. Jadi ini sedikit gambaran umumnya dulu sebelum nanti kita sama-sama memodelkan. Ini merupakan contoh tampilan untuk struktur yang akan kita modelkan di dalam MyDeskGen. Jadi ada hidden view dan frame view. Bedanya apa? Kalau hidden view ini merupakan tampilan 3 dimensi sesuai dengan section yang sudah kita input tadi di section and material properties. Kemudian ada frame view. Jadi kalau hidden-nya Bapak dan Ibu matikan, nanti akan munculnya frame view. Jadi tampilannya hanya ada titik dan garis. Kemudian untuk struktur modeling using nodes and elements, jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan pemodelan geometri, semuanya itu tersedia di dalam ribbon menu yang bernama node element. Jadi mulai dari membuat titik, kemudian mengcopy titik ataupun garis, merge titik, maupun divide element, semuanya ada di menu node element. Dan juga untuk menu node element ini, dibantu juga dengan shortcut yang terdapat pada toolbar, seperti yang tertera pada layar. Tahap keempat yaitu input boundary conditions atau support. Jadi di sini supportnya kita menggunakan jepit atau fix. Yang sedikit berbeda dari software MyDeskGen ini adalah untuk mendefinisikan boundary-nya, kita diberi kebebasan untuk menentukan degree of freedom-nya. Kalau Bapak dan Ibu lihat di layar, itu ada segi 6 berwarna hijau. Nah, kalau warna hijau itu artinya dia di-restrain atau ditahan. Kalau nanti dia dilepas atau dirilis, dia akan berwarna hijau, segitiga kecilnya. Tahap kelima yaitu generate story data. Jadi kalau bangunan geometrinya sudah selesai, kita harus generate story data. Jadi setiap lantainya itu memiliki kekakuan masing-masing. Untuk pembebanan yang akan kita modelkan pada hari ini itu ada self weight atau beban sendiri dari strukturnya, kemudian ada SIDL, kemudian ada live load-nya untuk office itu 3,83 kN per meter persegi. Kemudian kita juga akan input untuk beban angin, ini berdasarkan ASCE 710, dan sini kita juga mengacu ke ASCE 710.
Kemudian juga ada beban gempa, jadi beban gempanya ini nanti ada gempa statik dan gempa dinamis atau respons spektrum. Setelah modelnya selesai, loading data kita sudah input, boundary-nya sudah ada, kita lakukan running analysis. Jadi untuk running analysis ini biasanya sebaiknya ada 4 langkah berikut yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan karena pemodelan geometri. Yang pertama ada intersect element, yang kedua ada merge nodes, 3 delete free nodes, dan 4 adalah check duplicate element. Setelah running analysis, kemudian nanti kita akan lihat hasil analisisnya itu, seperti contoh di layar itu adalah reaksi untuk peletakan, kemudian ada hasil untuk moment atau beam diagram. Dan yang terakhir nanti kita akan coba untuk member design by code. Jadi untuk desain di sini, menu desain di sini itu untuk desainnya by code. Nanti kita akan gunakan code-nya adalah ACI. Sebelum nanti kita melakukan concrete design, nanti kita perlu define dulu kita mau menggunakan code yang mana, kemudian kita perlu setting materialnya, kemudian setting rebar yang akan kita gunakan di code design nantinya. Oke, untuk penjelasan awalnya untuk pemodelan kita hari ini sampai di sini. Dan kita akan segera masuk ke software MyDeskGen-nya. Jadi Bapak dan Ibu juga di-provide dengan trial license dari MyDeskGen. Bapak dan Ibu nanti boleh coba, jadi trial license-nya itu berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2020. Jadi ada 1 bulan, Bapak dan Ibu bisa coba-coba untuk modeling dengan MyDeskGen. Kita masuk ke software MyDeskGen-nya sendiri. Oke, sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu untuk software MyDeskGen-nya di layar. Sebelum kita melakukan pemodelan, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dulu untuk software MyDeskGen ini. Mungkin seperti menu-menu yang sering digunakan, kemudian toolbar-toolbar yang sering digunakan itu apa aja, saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi nanti untuk membantu Bapak dan Ibu kalau melakukan pemodelan. Yang pertama itu ada view. Jadi view ini berhubungan dengan tampilan dari strukturnya ke user dan juga untuk pilihan select untuk memilih nodes dan titik, nodes atau titik dan juga garis pemodelan geometrinya. Select ini juga ada di toolbar, kalau Bapak dan Ibu lihat, ini ada di sebelah sini, jadi di bawah ribbon menu itu ada toolbar. Select ini sebagian isinya ada di sini. Jadi select ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, ada select single. Kalau select single ini dia memilih satu persatu, sesuai dengan mouse kita, memilihnya titik maupun garis yang mana. Kemudian ada select by window. Jadi kalau select by window ini seperti kita menggunakan software AutoCAD. Kalau kita drag dia dari sebelah kiri ke sebelah kanan, itu dia akan select hanya elemen dan titik yang dilewati full atau utuh oleh window atau kotaknya. Tapi kalau misalnya kita drag dari sebelah kanan ke sebelah kiri, itu nantinya semua yang dilewati oleh garis window-nya akan otomatis terselect. Kemudian ada select by polygon. Jadi kalau select by polygon ini bentuknya lebih terserah usernya. Kalau tadi window bentuknya adalah persegi atau kotak, tapi kalau polygon ini terserah usernya mau bentuk seperti apa. Nanti kalau sudah ingin selesai select-nya, ini double klik aja, nanti otomatis terselect. Kemudian ada select by intersect line. Jadi kalau tadi polygon itu adalah bangun datar tertutup, kalau select ini dia hanya garis. Misalnya Bapak dan Ibu mau select nih elemennya. Ketika double klik, nanti otomatis terselect oleh garis yang dilewati oleh intersect line-nya. Kemudian ada unselect. Jadi kalau unselect ini kebalikan dari fitur select. Kalau select untuk memilih, kalau unselect itu untuk membatalkan yang kita pilih tadi.
Kemudian ada hidden. Jadi hidden ini tadi yang saya sebutkan di awal. Hidden ini adalah tampilan untuk 3 dimensinya. Kalau kita hidupkan, akan terlihat tampilan 3 dimensinya. Kemudian ada pilihan untuk aktif dan inaktif. Maksudnya apa? Jadi misalnya Bapak dan Ibu hanya mau mengaktifkan tampilannya itu hanya satu lantai di bawah. Itu silakan pilih dulu. Misalnya saya gunakan select by window untuk lantai pertama. Kemudian saya klik aktif. Jadi yang aktif di layar itu hanya bagian yang kita select aja. Kemudian ada pilihan untuk inaktif. Kalau inaktif, kebalikan dari aktif. Misalnya bagian ini Bapak dan Ibu mau nggak dimunculin nih di layar. Nah, itu silakan select dulu elemennya, kemudian pilih inaktif. Jadi nanti bagian yang kita select itu nggak akan muncul di layar. Kalau ini ada all, itu ada active all. Jadi untuk memunculkan kembali semua model geometrinya secara utuh. Kemudian yang saya sebutkan tadi untuk UCS dan DCS. Jadi UCS itu untuk koordinat lokal, DCS itu untuk koordinat global. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin dibantu pemodelan geometrinya dengan menggunakan grid, itu bisa. Ini untuk pilihan mengaktifkan gridnya ada di View, Grids. Terdapat 2 jenis grid, yaitu point grid dan line grid. Kalau point grid itu dia gridnya berupa titik, kalau line grid berupa garis. Bedanya apa? Kalau Bapak dan Ibu menggunakan line grid, tidak perlu buat notes atau titik dulu, tapi langsung bisa assign elemennya, nanti notes-nya otomatis terassign sendiri. Tapi ini hanya untuk tampilan aja, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ngatur jarak dari grids-nya, itu nanti ada di menu structure. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian ada display, jadi display ini terbagi 2, display dan display option. Kalau untuk menu display, dia untuk menampilkan seperti nomor elemen, kemudian ada untuk nomor nodal. Dan kalau Bapak Ibu misalnya mau ngecek bebannya udah masuk belum ya, nah itu bisa menggunakan display load. Misalnya Bapak Ibu input untuk beam load, ini di apply, nanti akan muncul, atau misalnya ini kita coba lihat for load-nya. Nanti akan muncul di layar for load-nya seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada display option. Jadi kalau display tadi itu untuk seperti nomor nodal, nomor elemen, beban yang sudah diinput. Nah, kalau untuk display option ini lebih ke preferensi dari usernya. Misalnya mau ganti warna background, kemudian mau ganti font dari output value-nya, kemudian mau ganti dari size dari font-nya, itu semua di display option. Jadi contoh, background color dari Midas Gen itu default-nya adalah berwarna seperti ini. Default berwarna biru seperti ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu bukan Midas Gen, biasanya default-nya tampilannya warnanya seperti ini. Tapi kalau mau diganti, itu tadi bisa gunakan display option. Jadi ada shortcut-nya juga di sini. Itu di menu color, kemudian set background white. Jadi ini nanti akan berganti jadi warna putih. Kemudian yang lainnya nanti Bapak dan Ibu bisa coba-coba untuk explore juga. Seperti untuk mengganti warna notes-nya. Misalnya di sini warna notes-nya mau diganti jadi warna merah. Nah, ini akan berganti. Jadi mungkin kalau warna merah lebih kelihatan, notes-nya boleh diganti. Kemudian ke menu berikutnya itu adalah structure. Jadi kalau structure ini biasa isinya adalah wizard. Wizard-nya ini ada beberapa jenis, ada base structure. Kalau base structure ini dia untuk wizard dari struktur yang simple seperti beam, kolom, struktur pelengkung.
frame, truss, dan lain sebagainya. Kemudian ada wizard untuk tower. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau memodelkan tower listrik, itu bisa menggunakan fitur wizard tower. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau assign sendiri-sendiri atau cara manual, ya boleh juga. Kemudian ada wizard tank. Kalau Bapak dan Ibu misalnya ingin memodelkan tank, ini ada wizardnya, bisa dibantu di sini. Jadi input modelingnya lebih cepat. Jadi di sini nanti ada parameter-parameternya yang perlu diisi apa, ada gambar petunjuknya juga. Kontrol data ini juga akan sering kita akses biasanya, itu story, yang define story tadi, nanti kita akan gunakan. Kemudian ada building generation, jadi kalau misalnya lantainya tipikal bisa gunakan building generation, jadi nggak perlu dimodelin per lantai. Yang saya sebutkan tadi di menu sebelumnya view, yaitu ada define grids. Jadi kalau di view tadi hanya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan grid, tapi kalau untuk di structure ini kita mengatur jarak gridnya. Jadi di sini ada define, misalnya define line grid. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu silakan input untuk grid dari arah sumbu X dan Y-nya, kemudian nanti klik OK, nanti gridnya akan muncul. Juga yang akan kita gunakan di menu structure ini adalah check or duplicate element. Jadi nanti kalau ada elemen yang duplicate akan otomatis hapus oleh MyDeskGen. Menu berikutnya itu nodes element. Jadi untuk modeling geometri kita akan gunakan semua di sini. Untuk fungsinya seperti create ini untuk nodes dan elemen sama, cuma bisa section untuk nodes di sebelah kiri, kemudian di sebelahnya ada section untuk elements. Di sebelahnya lagi ada menu properties. Jadi di menu properties ini Bapak dan Ibu bisa input untuk material dari structure-nya, kemudian section-nya, kemudian kalau ada pemodelan untuk plastik material atau mau reduksi kekakuan itu ada scale factor. Kalau Bapak dan Ibu ingin memasukkan fungsi dari creep shrinkage, ini ada di menu properties, di sebelah sini ada creep shrinkage, kemudian compressive strength. Menu berikutnya adalah boundary. Jadi boundary ini untuk peletakannya, yang nanti kita akan gunakan adalah defense support. Misalnya nanti Bapak dan Ibu bisa coba gunakan seperti ada point spring, elastic link, rigid link, dan sebagainya. Menu berikutnya adalah loads. Loads ini juga terbagi menjadi beberapa subbagian lagi. Yang paling sering kita gunakan nanti adalah static loads, kemudian dynamic loads, ini untuk input response spectrum, kemudian ada pilihan untuk settlement, temperatur dan pre-stress, kemudian construction stage, kalau Bapak dan Ibu mau memodelkan construction stage, ini ada di load construction stage, nanti di-define dulu untuk construction stage-nya, tahap-tahapnya. Kemudian ada moving load, dan yang terakhir adalah heat of hydration. Jadi kalau memodelkan mesh konkret, untuk mengecek panas hidrasinya boleh menggunakan heat of hydration. Untuk semua beban yang Bapak dan Ibu input nanti ke dalam software MyDeskGen, ini bisa kita keluarkan dalam bentuk tabel. Di sini ada load tables, nanti silakan dipilih load tables mana yang mau kita keluarkan. Kemudian ada menu untuk analisis. Jadi menu analisis ini untuk Bapak dan Ibu silakan pilih analisis apa yang mau dilakukan untuk struktur yang dimodelkan. Mulai dari P delta, buckling, eigenvalue, heat of hydration, moving load, dan seterusnya. Nanti yang kita akan gunakan itu adalah P delta dan juga eigenvalue karena kita input untuk respons spektrum. Setelah kita running analysis, nanti untuk menu result ini kita akan bisa akses. Jadi dia sementara berwarna abu-abu, nggak bisa kita klik karena kita belum melakukan running analysis.
Untuk Bapak dan Ibu yang punya kebutuhan untuk analisis pushover, ini ada satu menu khusus tersendiri di sebelah result, itu adalah pushover. Kemudian menu desain. Jadi di menu desain ini, kita nanti juga akan coba gunakan untuk desain menggunakan code-nya ACI. Kita akan nanti coba desain untuk BIM dan kolomnya. Juga ada pilihan desain untuk struktur komposit, baja dan beton. Kemudian ini adalah desain untuk struktur baja. Berikutnya adalah query. Jadi query ini yang biasa sering digunakan itu adalah query nodes maupun query elements. Jadi fungsinya untuk mengukur jarak titik. Misalnya Bapak dan Ibu mengukur jarak titik dari sini ke sini. Nanti hasilnya akan muncul di message window. Ini adalah resultnya berapa, kemudian ini untuk jarak arah XYZ-nya masing-masing akan dikeluarkan. Ini juga berfungsi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mencari titik maupun garis, tapi agak sulit kalau misalnya strukturnya agak masif. Nah, ini boleh gunakan query karena nanti dia titik maupun garisnya akan berkedip, jadi lebih gampang dicari. Oke. Yang terakhir adalah menu tools. Jadi kalau untuk menu tools ini, yang umum digunakan itu adalah unit system. Jadi ini untuk mengatur satuan. Sebenarnya untuk satuan ini Bapak dan Ibu bisa langsung ganti di sebelah kanan bawah. Di sini untuk mengganti satuannya, jadi Bapak dan Ibu nggak perlu ke menu tools, kemudian unit system, tapi bisa langsung ke sini. Setelah itu ada sectional property calculator. Fungsi dari sectional property calculator ini adalah kalau misalnya Bapak dan Ibu punya suatu section yang tidak tersedia di dalam database-nya Midas, Bapak dan Ibu boleh gambar dulu untuk section-nya di dalam software AutoCAD, kemudian nanti diekspor ke SPC, kemudian dari SPC akan diekspor ke MydasGen. Kemudian ada fungsi bill of material. Jadi untuk struktur yang Bapak dan Ibu modelkan nanti bisa dikeluarkan bill of materialnya. Cuman bill of materialnya ini masih overlap antara misalnya untuk BIM dan kolomnya masih overlap, jadi untuk kuantitinya juga belum akurat seperti yang seharusnya, karena kan kalau untuk BIM dan kolom biasanya kan berpotongan. Juga ada Midas Design Plus, jadi untuk Midas Gen ini dia memiliki link dengan Midas Design Plus. Design Plus ini sendiri adalah software berbeda, namun dia akan selalu digunakan bersamaan dengan Midas Gen. Fungsinya adalah untuk desain struktur secara lebih detail. Misalnya Bapak dan Ibu mau desain untuk BIM kolom join, atau misalnya mau desain untuk sambungan baut pada baja, ini menggunakan Design Plus. Kalau misalnya Bapak dan Ibu perhatikan, ketika Bapak Ibu install Midas Gen, nanti akan keluar juga Midas Design Plus. Fitur berikutnya dari menu tools ini adalah report generator atau dynamic report. Jadi dengan dynamic report ini, nanti ketika kita klik akan muncul Microsoft Word di dalam Midas Gen. Fungsinya apa? Jadi kalau Bapak dan Ibu punya gambar geometri, kemudian grafik response spektrum, itu nggak perlu di snipping tool atau di crop dulu dari Midas Gen-nya, kemudian input ke Microsoft Word, tapi bisa menggunakan generator. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan generator, kita harus mendefine dulu grafik ataupun gambar yang kita mau masukkan ke laporan, kita perlu define dulu sebelum kita bisa input ke Microsoft Word-nya. Oke, itu untuk perkenalan singkat mengenai fitur-fitur yang ada pada Midas Gen. Kita akan masuk ke pemodelannya.
Dan juga saran untuk Bapak dan Ibu, karena ini kita menggunakan web license, jadi ketika mau close MyDeskGen-nya, lebih baik klik close project dulu sebelum close software MyDeskGen-nya. Karena ketika nanti tidak terclose dengan baik, karena ini menggunakan internet, nanti bisa saja ID Bapak dan Ibu nyangkut dalam software MyDeskGen-nya. Misalnya Bapak dan Ibu mau pindah laptop atau PC, jadi itu nanti nyangkut, jadi harus report ke kami dulu untuk di-refresh, baru kemudian bisa digunakan. Oke, kita mulai. Pertama kita akan input untuk properties-nya. Kita ke menu properties, di sini ada material properties. Silakan klik. Satuannya saya ganti dulu ke Newton milimeter, karena kita akan input untuk satuan MPa. Properties, material, di sini klik add. Di sini saya ganti type of design-nya adalah concrete, FC prime 35. Jadi sebenarnya di dalam MyDeskGen ini sudah tersedia untuk material standarnya sesuai dengan code mulai dari JIS, ASTM, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya nggak mau menggunakan standar yang disediakan oleh MyDesk, kita pilih aja non, kemudian kita isi sendiri. Jadi untuk FC Prime 35 itu modulus elasticity-nya adalah 27805. Koma yang terdapat di MyDeskGen ini berupa tanda titik. Jadi Bapak dan Ibu inputnya titik, bukan koma. Visual ratio betul 0,2. Nah, untuk weight density-nya di sini contohnya masih Newton per milimeter kubik. Karena kita mau input kilogram per meter kubik, ini kita isi 1 dulu. Kemudian minimize, kemudian klik OK. Kita ganti dulu ke kilogram meter. Kita buka lagi materialnya, kemudian kita ganti untuk weight density-nya. Setelah itu kita input untuk section. Jadi kalau Bapak dan Ibu klik material, kemudian klik section, sebenarnya munculnya juga satu menu yang sama, cuma beda tab-nya aja. Untuk section, kita pilih, ini adalah solid rectangle. Kita pilih user, karena kita mau input sendiri ukurannya. Namanya, misalnya ini kita mau ukuran kolom. Ukurannya adalah 750 kali 750 mm. Karena ini satuannya meter, kita buat 0,75. Nah, kita masih mau input satu section lagi, sebaiknya kita klik apply. Karena kalau kita klik OK, nanti kotak ini akan close otomatis. Ukurannya adalah 600 dikali 400. Kita ke menu thickness, ini kita input untuk tebal dari slab dan juga wall-nya. Ini 400 mili untuk wall-nya. Oke, itu untuk tahap input material dan section sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu input untuk structural modeling-nya atau pemodelan geometrinya. Kita ke menu node element, kemudian create nodes. Di sini juga kita pilih dulu untuk tampilannya adalah top view, jadi tampak atas. Untuk pilihan tampilan ini, dia berwarna transparan, Bapak dan Ibu bisa langsung akses. Jadi kalau mau mengubah view dari geometrinya bisa langsung
tampak depan, samping kanan, samping kiri, tampak belakang. Ini bisa gunakan di sini untuk lebih cepat. Kemudian karena struktur kita tadi bentuknya adalah persegi panjang, ada 7 dikali 4 meter untuk arah X-nya. Jadi kalau kita input dulu koordinat awalnya biasanya adalah 000. Kemudian ini saya sekalian langsung mau copy titiknya sebanyak 7 kali dengan arah X-nya adalah 4 meter. Ini silakan diklik apply. Jadi nanti akan ada 7 bentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian pilih create elements. Kita mau langsung assign untuk beam-nya. Name-nya pilih balok. Di sini materialnya hanya ada satu, SC'35. Kotak hijau ini artinya Bapak dan Ibu bisa langsung klik di layar kerjanya, layar pemodelannya. Jadi ini Bapak dan Ibu langsung aja drag dari kiri ke kanan. Dia akan kelihatan seperti ini. Kemudian ini kita translate. Jadi akan ada ke arah Y-nya itu ada 3 dikali 4,5 meter untuk bentang arah Y-nya. Ini kita pilih translate, translate element, kemudian copy. Arah Y-nya isi 4,5 sebanyak 3 kali. Intersect node elemennya dicentang. Nah, untuk copy node attributes dan elemen attributes ini maksudnya kalau misalnya di elemen yang Bapak dan Ibu sudah buat sebelumnya yang mau di copy tersebut ada misalnya boundary, kemudian ada beban yang sudah diinput. Kalau ini dicentang, boundary dan load yang sudah ter-apply sebelumnya tersebut akan ikut tercopy di elemen yang baru. Oke, ini sudah. Kemudian kita buat elements untuk arah Y-nya. Kita balik lagi ke create elements. Ini jangan lupa diganti dengan balok. Nah, ini langsung diklik aja sampai ujung. Ini kita translate lagi. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau translate, jangan lupa dipilih dulu elemen yang mau ditranslate ataupun titiknya. Kita ke translate elemen, kemudian number of times-nya di sini ada 7 dengan jaraknya adalah 4 meter. Oke, jadi untuk beam-nya ini sudah selesai. Yang perlu diperhatikan kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi assign create elements ini, kalau misalnya dimulai dari kiri ke kanan, dianjurkan semuanya dari kiri ke kanan. Kemudian kalau dari atas ke bawah atau bawah ke atas, semuanya disamakan. Kenapa? Karena nanti untuk memudahkan Bapak dan Ibu membaca hasil. Ketika local direction-nya sama, Bapak dan Ibu lebih gampang untuk melihat posisi IMJ-nya nanti. Oke, setelah itu sebentar ini saya ganti tampilannya. Nah, jadi lebih enak untuk dilihat. Kemudian kita buat untuk elemen kolom. Jadi ini baloknya sudah selesai, kita mau buat elemen kolom, kita gunakan fungsi extrude. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu tarik garis kolomnya satu persatu. Pilih dulu tampilan tampak depan. Kemudian ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan tadi, di depan kalau lantai pertama kita itu tingginya 5 meter. Sementara tadi kita koordinatnya masih di 000. Jadi ini kita mau translate dulu, naikkan dia ke Z 5 meter. Kita pilih translate, kemudian pilih move. Jadi dia dipindahkan. Nah, ini ada fitur auto save-nya. Ini boleh di-save dulu.
Oke, ini kita pindahkan ke Z5 meter. Delete free nodes ini maksudnya apa? Jadi kalau Bapak dan Ibu copy elemennya, nanti kalau ini kita nggak centang, titiknya itu akan tinggal. Tapi kalau kita centang, nanti titik yang berada di nya 0 tadi akan otomatis terhapus. Oke, kalau sudah, kita select lagi. Kemudian pilih extrude. Extrude type adalah node element. Kemudian reverse IJ. Maksudnya reverse IJ ini apa? Jadi kalau titiknya di sini, kita mau insert kolomnya ke bawah, biasanya I-nya di sini, J-nya di sini. Tapi kalau kita reverse IJ, berarti titik I-nya di sini ke sini. Jadi nanti local direction-nya geraknya dari bawah ke atas. Section-nya pilih kolom. Kemudian Z-nya isi dengan -5. Kenapa -5? Karena kan ini kita sudah pindahkan ke Z5 meter. Dari titik ini kolomnya akan ke arah bawah, jadi dia minus. Sudah, klik OK. Nah, nanti untuk kolomnya langsung jadi seperti di layar tampaknya. Oke, kemudian kita assign untuk elemen platnya, plat lantai atau slabnya. Kita ke create elements, kemudian elemen type-nya kita pilih plate. Thickness-nya jangan lupa dipilih slab. Jadi nodal connectivity-nya ini berwarna hijau, kita langsung select aja di layar. Karena ini dia bentuknya persegi dan ukurannya masih sama semua, kita bisa langsung create untuk semua. Dia akan terlihat seperti ini. Dan juga di model ini kita ada void di sini. Dan juga di sini akan diletakkan shear wall. Jadi ini baloknya kita hapus. Tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan create satu elemen lagi untuk wall. Jadi kita select dulu by window. Jadi di sini ada wall nantinya, di sini juga ada. Kemudian klik activate. Jadi hanya bagian itu yang kita mau aktifkan. Kemudian kembali ke create element. Di sini thickness-nya pilih wall. Silakan assign sesuai arah yang ada di panduan ini lebih baik. Ini juga kita select. Kemudian kita activate all. Jadi untuk lantai satunya ini sudah selesai. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau putar strukturnya, rotate seperti ini, silakan tekan tombol kontrol, kemudian scroll mouse-nya ditahan. Kemudian tinggal digerakkan. Atau menggunakan tombol di sini, rotate dynamic. Oke, saya matikan dulu. Karena bentuk lantainya tipikal, jadi kita bisa gunakan fitur yang bernama building generation. Kita ke structure, di sana ada control data, building generation. Kita akan copy dia 11 kali dengan jarak masing-masing lantainya adalah 4 meter. Kita klik add. Jangan lupa elemennya di-select dulu yang mau kita building generation. Kita pilih select all. Kemudian silakan klik apply. Jadi untuk struktur geometrinya sudah selesai hanya dalam waktu beberapa menit. Setelah itu kita generate story data. Kita ke control data, kemudian story, akan keluar kotak seperti ini. Kemudian pilih auto generate story data. Nanti MyDesktJet-nya akan otomatis mendetek sendiri untuk setiap lantainya. Kalau sudah benar, klik OK. Nah, di sini akan muncul untuk story-nya. Di close. Nah, saya katakan di depan tadi bahwa MyDesktJet ini punya dua worktree. Di sebelah kiri ini tree menu 1, kalau misalnya kita mau input seperti ini. Kalau tree menu 2 ini umumnya digunakan
untuk cek pekerjaan kita. Jadi kalau di tab menu works, itu nanti ada stories-nya, kalau kita sudah define stories. Kemudian notes, untuk jumlah notes yang ada dalam model itu jumlahnya akan keluar di sini, dan juga elements. Untuk material, section, dan thickness juga akan muncul di sini. Contohnya kalau untuk section kolom ini, Bapak dan Ibu boleh langsung double klik di sini, nanti otomatis di layar akan terselect elemen mana yang menggunakan section kolom. Kemudian section yang berikutnya itu adalah balok. Jadi kalau di double klik, nanti dia akan otomatis terselect di layar. Setelah itu, generate story data sudah, kita input untuk boundary. Kita pilih dulu tampak depan. Select by window, ini untuk titik yang berada di paling bawah, ini yang kita input sebagai boundary-nya. Define support, di sini silakan centang semuanya, karena kita menggunakan peletakan jepit atau fixed support. Setelah itu kita masuk ke loading atau untuk pembebanan. Kita input dulu untuk load case-nya. Ini ada dead load. Kalau kita singkat DL aja. Type-nya dead load, add, kemudian live load. Kemudian untuk angin, jadi anginnya nanti ada dua, arah X dan juga arah Y, jadi kita pisah. Ada gempa statik. Nah, gempa statiknya ini EXP maksudnya adalah X positif. EXN adalah X negatif. Kemudian ada Y negatif. Setelah itu di close aja. Kita input yang pertama adalah self weight. Jadi self weight ini kita load case-nya jangan lupa pilih dead load. Kemudian Z-nya kita isikan -1. Karena self weight ini merupakan berat sendiri dari strukturnya yang bekerja sesuai dengan gaya gravitasi. Jadi kita cukup isi aja arah gaya gravitasi yaitu ke bawah. Jadi sehingga Z-nya sama dengan -1. Kemudian klik add. Cek di workstream-nya, di sini sudah ada dead load untuk self weight. Kemudian kita input untuk live load dan SIDL-nya. Di sini karena kita memodelkan platnya, kita gunakan pressure load. Tapi kita define dulu pressure load type-nya. Oke, satuannya kita ganti dulu, kilonewton meter persegi. Name-nya di sini floor load. Jangan lupa untuk tanda minus, karena gayanya bekerja ke bawah. Kemudian ada SIDL. SIDL-nya itu sebesar 1,44. Kalau sudah, silakan diklik add. Kemudian close. Setelah itu, kembali ke pressure load, kemudian assign pressure loads. Di sini pilih load type, karena kita sudah definisikan ada load type. Kemudian silakan pilih semua elemen pelat yang mau kita bebani. Ini kita cukup pilih plate.
Jadi nanti kita klik apply. Jadi akan muncul bebannya. Setelah itu kita input untuk beban anginnya. Satu hal lagi tadi yang saya lupa nulis adalah untuk create elements. Jadi kalau untuk wall itu di sini ada pilihannya wall. Tadi kita lupa ganti, ini kita bisa langsung ganti. Kita ke change parameter. Jadi kita mau aktifkan hanya wall-nya aja. Saya pilih dulu yang ini. Deactivate. Nah, kita ganti untuk elemen type-nya. Ini tadi dia plate, nih kita ganti jadi wall. Oke, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, nanti di sebelah kanan di works-nya itu sudah ada beam, plate, dan wall. Oke, kita lanjut untuk input beban angin. Kita ke load, kemudian wind loads. Kita klik add. Kita load case yang pertama itu adalah WX, angin arah X. Kita pilih load code-nya adalah SCE710. Di sini kita menggunakan alternate method. Dengan kecepatan anginnya 75 mile per hour. Kategori exposure-nya adalah B. Main roof height ini akan otomatis terisi ketika Bapak dan Ibu sudah define story. Ini kemudian ini kita biarkan aja wind eccentricity-nya. Karena ini arah X, jadi arah Y-nya kita nolkan dulu. Kemudian klik apply. Kemudian ganti untuk arah Y. Ini 1, X-nya kemudian jadi 0. Klik OK. Jadi ini akan kelihatan tuh gaya anginnya. Bisa cek di sini, display, untuk cek arahnya. Oke, setelah itu kita import untuk gempa statik. Kita ke seismic loads. Yang pertama itu kita input untuk arah X positif. Kita pilih seismic load code-nya adalah SCE710. Kelas situsnya adalah E. SS-nya adalah 0,667, S1-nya 0,295. Jadi di MyDashGen ini nanti untuk FA, FV, SDS, dan SD1 ini otomatis terhitung, tapi kalau Bapak dan Ibu mau input sendiri bisa langsung diketik aja di sini. Karena ini gedung perkantoran, kita kategori risikonya 2. Approximate period kita pilih nomor 2. Angka beton pemikul momen. R-nya kita gunakan 8. Angka beton pemikul momen khusus. Karena ini load case arah X, Y-nya kita nolkan dulu. Kemudian eccentricity-nya adalah positif. Ini klik apply, kemudian ganti ke X negatif. Yang diganti hanya eccentricity-nya jadi negatif. Kemudian untuk arah Y positif, yang kita ganti ini jadi 1, X-nya jadi 0, dan ini jadi positif. Dan juga EYN, itu untuk yang negatif.
Karena kita input gempa statik, maka jangan lupa kita ke structure, kemudian structure type, jangan lupa dipilih untuk convert self-wake into mesh-nya. Kita balik ke load, kemudian ada loads to mesh, jangan lupa diisi. Untuk dead load, dia faktornya adalah 1, untuk live load adalah 0,25. Oke, ini sudah. Kemudian tinggal satu lagi yang kita belum input, yaitu untuk respon spektrum. Kita ke dynamic loads. Di sini ada res function. Di sini kita pilih design. Set kelasnya tadi E 0,667 0,295. Jadi untuk grafik ini Bapak dan Ibu bisa copy nanti ini ke Excel atau sebaliknya kalau misalnya Bapak dan Ibu punya untuk period dan spektral datanya di Excel bisa di copy 2 kolomnya ke sini, nanti grafiknya akan otomatis muncul di sini. Kemudian kita buat load case untuk RS-nya atau respons spektrumnya. Yang pertama adalah RX. Scale faktornya adalah 0,125. Itu didapatkan dari I per R. I-nya adalah 1 dengan R-nya adalah 8. Functionnya jangan lupa dicentang. Kemudian pilih R. Untuk RY, ini tinggal diganti aja. Excitation angle-nya jadi 90. Setelah itu, kita juga akan lakukan analis. Karena kita menggunakan respons spektrum, kita input untuk eigenvalue. Di sini kita gunakan Lanczos method. Number frekuensinya, misalnya di sini saya coba 5. Kemudian ada juga P delta. Oke, jadi untuk inputnya nanti akan juga muncul di sini, analisis apa yang nanti dilakukan, ada eigenvalue dan juga P delta. Yang terakhir, karena kita memodelkan pelat, kemudian kita menggunakan pressure load, ini kita harus meshing pelatnya. Kita ke node element, kemudian auto mesh. Metodenya pilih planar elements, kemudian select elemennya. Di sini kita modify dia ukurannya 1 meter. Jadi ini kita menunggu untuk meshing-nya. Karena oke, ini meshing-nya sudah selesai. Ini hasil meshing-nya. Oke, jadi sekarang kita udah siap untuk melakukan running analysis, tapi kita lakukan dulu 4 step yang disebutkan dalam presentasi tadi. Yang pertama kita ke node elemen, kemudian pilih intersect. Ini di-select all dulu semuanya. Kemudian apply. Oke, setelah itu kita ke merge nodes. Pilih all. Apply. Select all dulu, jangan lupa apply. Oke. Kemudian delete. Tapi delete-nya hanya free nodes. Jadi jangan lupa only free nodes-nya ini dicentang. Ini select all dulu. Kalau kita nggak select only free nodes, berarti nanti semua nodes-nya akan dihapus. Dan yang terakhir adalah cek duplicate elemen. Jadi kalau ada elemen yang double akan otomatis dihapus oleh MyDesGen-nya.
Dan kalau nggak ada yang dihapus, ini akan keluar message window, no elements have been deleted. Berarti nggak ada elements yang double. Oke, setelah itu kita coba running analysis. Ya, sambil menunggu, karena ini elemennya di meshing, kita tunggu sebentar. Oke, nah ini untuk hasilnya sudah selesai, jadi successfully completed, nggak ada error dari model kita. Kemudian kita coba cek hasil resultnya. Saya matikan dulu. Feedernya, kita ke reaction. Kita mau cek misalnya untuk hasil reaksi akibat dead load-nya. Ini nggak kelihatan, kita ganti dulu. Model of value. Oke, nah ini kita lihat dalam tone misalnya. Nah, ini hasilnya 329 ini karena tadi saya menginputnya itu untuk dead load-nya itu langsung jadi 1, untuk self weight-nya dan juga beban SIDL-nya langsung jadi 1 di sini. Kemudian kalau kita mau cek beam force, beam diagramnya di sini. Values-nya kita matiin. Jadi bisa dicek di sini. Nah, jadi di sini ada panduan untuk warnanya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, ini hasilnya bisa kita import ke table. Jadi kita bisa hadirkan dalam Excel. Misalnya beam force untuk dead load aja. Misalnya ini untuk membersihkan waktu, jadi elemennya hanya 1 sampai 32. Nah, ini hasilnya. Kalau ini satuannya diganti, ini otomatis akan terganti. Setelah itu ini bisa ekspor ke Excel. Jadi nanti hasilnya bisa langsung ke Excel atau Bapak dan Ibu bisa langsung klik di sini, copy, kemudian paste di Excel. Ini saya matikan untuk hasil resultnya. Nah, tadi ada beberapa hal kecil yang saya lupa sampaikan di awal. Kalau ada kotak putih di sini, ini kalau sebelah kiri itu untuk nomor nodal yang kita pilih. Jadi di sini, di sebelah kanan itu untuk nomor elemennya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau cari misalnya titik yang error atau misalnya elemennya ada yang bermasalah, ini bisa langsung ketik di sini aja. Misalnya saya ketik elemen nomor 100, 32. Di sini nanti akan keluar elemen nomor 32. Oke, setelah itu untuk menu resultnya Bapak dan Ibu bisa nanti coba cek buka di sini. Kita ke desain. Kita coba untuk desain. Jadi untuk di sini di My Design ini memang belum ada untuk SNI,
tapi kita bisa gunakan SCI, dan faktornya itu sebenarnya juga kita bisa modify. Untuk strength rejection faktornya kita bisa modify di sini. Kalau kita mau gunakan modify konkret, ini jangan lupa untuk diisi dulu konkret materialnya. Kita isikan dia 35 MPa, FC prime-nya. Kemudian rebar-nya kita juga mau isi manual, misalnya bulir, FY-nya misalnya 390. Oke, setelah itu kita pilih untuk desain kriteria for rebar. Jadi ukuran rebar yang mau kita gunakan untuk desain itu kita bisa pilih dulu, misalnya untuk beam. Beam ini kita mau pakai ukuran yang 22. Untuk sengkangnya pakai ukuran 13. DT dan DB ini adalah jarak dari surface permukaannya ke sentroid tulangan. Jadi karena kita pakai concrete covernya itu 40 mili, kemudian ditambah sengkangnya 13 mili berarti 53, ditambah setengah dari main rebar-nya adalah 22/2 yaitu 11, 53 ditambah 11 berarti 64 mili. T itu untuk top, B itu untuk bottom. Kemudian kolomnya ini kita gunakan misalnya 25. Ini sama seperti di atas, itu concrete cover-nya. Oke. Kemudian bisa pilih concrete core design. Oke, tadi mungkin Bapak dan Ibu juga bertanya-tanya ya, load combination-nya di mana ya? Nah, itu ada di menu result, ada load combination. Di sini ada general, steel design, concrete design, dan seterusnya. Jadi general ini biasa digunakan kalau kita isi ketika kita misalnya nggak mau menggunakan fitur desain. Jadi kita cuma mau cek gaya dalamnya aja menggunakan kombinasi, itu bisa isi general. Tapi kalau kita hari ini menggunakan fitur desain dari MidasGen, kita harus isi load combination-nya di concrete design. Di sini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa bikin load combination-nya dulu di Excel, kemudian di copy. Nah, untuk hari ini, untuk mempersingkat waktu, kita pakai auto generate aja. Jadi sebenarnya ada untuk faktor-faktor lainnya nih, Bapak dan Ibu bisa atur di sini ya untuk load combination-nya. Nah, ini kalau ada faktor yang berbeda, Bapak Ibu bisa ketik langsung di sini vektornya. Terus ini yang saya katakan tadi, kalau bisa ke dalam Excel, itu kita klik dulu dia ke spreadsheet form. Nah, ini bisa di-copy dari Excel. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah buat nih satu kombinasi di MidasGen, mau digunakan di project berikutnya dengan kombinasi yang sama. Nah, ini bisa langsung di-copy aja, kemudian di-paste di Excel. Jadi Excel-nya disimpan, project berikutnya tinggal copy lagi untuk combination sheet-nya. Kalau sudah, silakan di-close. Nah, ini kita fitur desain. Untuk mempersingkat waktu, karena ini kalau kita desain semuanya pasti akan memakan waktu, kita desain yang untuk elemen yang di lantai 1 aja. Nah, untuk hasil BIM desainnya itu bisa dihasilkan dalam by member atau property.
Nah, jadi by member atau property. Kalau property itu berdasarkan section-nya, dia akan ambil hasil secara umum, kita bisa hadirkan grafiknya. Ini untuk tulangannya, IMJ-nya, I, middle, dan J join-nya. Ini untuk hasil dari rasionya, keluar di sini. Ini bisa Bapak Ibu save dan print juga ke PDF. Kemudian bisa juga kita mau cek by member, keluarkan hasilnya dalam bentuk detail. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau lihat hasil gimana sih sebenarnya Midas Gen ini menghitung gitu, keluarin ribarnya, atau mau kolom 2 misalnya. Mau ganti yang atas jadi lebih kecil deh, misalnya ukuran 600 kali 600. Jadi lantai yang ini mau diganti dulu ukuran kolomnya. Nah, 4 lantai di atas mau diganti nih ukuran kolomnya. Bapak dan Ibu cukup select aja elemen kolomnya, kemudian ke works. Nah, di sini ada untuk sectionnya tadi udah saya tambahkan itu kolom 2 yang ukurannya 600 kali 600, dia masih berwarna biru. Apa maksud dari berwarna biru ini? Jadi kalau dia berwarna biru, artinya section atau material tersebut belum digunakan di dalam model ini. Nah, kita mau ganti dia dari kolom ke section kolom 2. Ini silakan select dulu, kemudian tinggal drag and drop. Otomatis ini ukuran kolomnya sudah berganti. Ini bisa double klik buat checking. Kita hidupkan hidden-nya. Nah, ini ukurannya udah ganti. Kira-kira seperti itu kalau untuk pemodelan menggunakan MydasGen. Oke, saya stop share dulu. Oke. Oke, sudah selesai Bu Cindy untuk pemodelannya. Iya. Ya. Luar biasa sekali untuk presentasi dari Ibu Cindy ya untuk pemodelan struktur gedungnya dan pos konkretnya. Ini mungkin Ibu Cindy ada beberapa pertanyaan ya yang dari tadi ditanyakan di kolom chat. Mungkin saya bahas sedikit. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Willy Wungo. Untuk MydasGen, apakah dapat menggunakan profil baja yang tidak standar? Misalkan balok dengan castellated, kolom dengan king cross section, baik dalam tahap analisis maupun dalam tahapan still desainnya. Karena seingat Pak Willy Bunga ini, sewaktu di tahap desain, profil-profil yang tidak standar tidak ikut dicek. Stress hasilnya tidak muncul. Oke, saya coba jawab pertanyaan untuk Pak Willy ya. Nah, saya coba share screen dulu di MydasGen. Nah, kalau untuk section seperti king cross, itu sebenarnya pilihan untuk pemodelannya ada di sini. Jadi ini ada, nah untuk yang king cross mungkin seperti ini bisa input di sini untuk ukuran-ukurannya. Memang kalau untuk fitur desain, untuk structure yang seperti ini itu memang belum bisa didesain oleh Midas. Kemudian kalau untuk castellated beam seperti yang Pak Willy tanyakan, di MydasGen ini untuk castellated-nya kita memang belum bisa modelin secara langsung, seperti dia punya bolongan ya di webnya, itu kita belum bisa modelin secara langsung, tapi kita bisa mungkin kita bisa modify-nya dengan modify faktor kekakuannya, kemudian atau kita modelin, kita keluarkan untuk gaya dalamnya, kemudian kita hitung manual di luar. Jadi kalau untuk castellated beam, memang belum bisa di Midas untuk didesain secara langsung. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Cindy. Semoga untuk Pak Willy bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Ibu Asia Andrestari.
Untuk Midasgen, untuk pemodelan gedung seperti cakang telur bagaimana ya? Apakah ada menu awalan grid shell seperti di SAP 2000 atau menggunakan export date? Oke. Jadi saya coba share screen lagi. Kalau untuk pemodelan seperti shell, ini kita bisa pilih. Ada wizardnya sebenarnya Bu, itu ada di structure, kemudian wizard, di sini ada base structure, di sini ada shell. Nah, jadi kalau Ibu mau memodalkan struktur cangkang itu bisa pakai wizard di sini. Atau menggunakan yang di sini itu ada yang pilihannya plate, tapi kalau memang strukturnya bisa pakai wizard, ini bisa pakai yang di base structure, di sini ada shell. Oke, baik. Semoga Ibu Asian Destra ini untuk pertanyaan sudah terjawab ya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Adi Armonur Hafiz, izin bertanya, mengapa di Midasgen atau sipil elemen plat jarang dimodelkan sebagai elemen, melainkan sebagai beban saja? Apa bisa juga menggambar elemen plat untuk melihat pengaruh torsi pada balok akibat bending plat? Oke. Jadi kalau untuk yang hari ini kita modelin ya Pak untuk yang pelatnya. Tapi memang kalau beberapa waktu yang lalu, waktu yang di short course yang haki, memang itu pelatnya kita nggak modelin karena memang juga keterbatasan waktu ya. Jadi waktu itu bebannya kita langsung masukin dari beam-nya itu, kita nggak modelin pelatnya. Tapi kalau ini kita modelin pelatnya, jadi nanti pelatnya akan menyumbang kekakuan juga. Gitu. Oke, berarti sudah diakomodir ya pada training, pada webinar kali ini ya. Benar. Oke. Lalu untuk berikutnya, mungkin dari Pak Beni Gunawan Hung, izin bertanya untuk fitur Midas Civil dan Midasgen ini lumayan mirip, katanya terutama pada cara pemodelan. Dari Pak Beni ini sebelumnya menggunakan Midas Civil untuk memodelkan gedung sederhana, tetapi memiliki kendala pada meshing plat, di mana meshing plat berarti beam juga terdiskret. Apakah ada fitur pada Midasgen yang memudahkan proses meshing plat dan beam agar tidak mengganggu saat akan merubah geometri pembalokan? Oke, jadi untuk Pak Beni, jadi kalau kita meshing itu otomatis beam-nya juga akan terdiskret ya Pak. Tapi kalau Bapak lihat tadi, waktu kita gunakan fitur desain, itu nanti dia desainnya udah berdasarkan ukuran balok utuh, bukan terdiskret atau terpotong-potong. Jadi kalau untuk itu sepertinya memang belum bisa dihindari sih Pak. Jadi kalau platnya kita modelin, itu kan nanti dia dekat dengan balok yang nyatu. Jadi itu otomatis juga akan terpotong. Oke, semoga terjawab untuk pertanyaannya ya Pak Beni. Lalu untuk berikutnya ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fahri. Ini Pak Muhammad Fahri ini mencoba-coba membuat sebuah rumah sederhana, namun sepertinya bila melakukan meshing pada kolom, maka setiap hasil mesh pada kolom tersebut teridentifikasi menjadi story yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah tanpa meshing di kolom pada Midasgen tersebut, maka hasil gaya dalam dan lendutan sudah diakomodir sebaik kolom dengan mesh? Lalu pertanyaan kedua, bila setiap hasil mesh menjadi story, dalam hal ini kolom ya, maka sangat kesulitan bila memberikan gaya gempa statik Midasgen, karena akan banyak sekali gayanya di mesh kolom tersebut. Maka bagaimana cara mengatur hal ini? Oke, baik. Jadi untuk hal tersebut, yang pertama, kalau untuk kolom itu sebenarnya nggak perlu di meshing, karena gaya dalamnya juga udah keluar untuk aksial dan segala macamnya, jadi kolom nggak perlu di meshing. Tapi kalau misalnya Bapaknya juga tetap mau menggunakan meshing kolom, itu sebenarnya kita bisa atur di story-nya, supaya dia nggak masuk ke dalam story-nya, jadi nggak banyak gitu story-story kecilnya. Itu saya coba share screen. Di structure ini ada control data story. Jadi kalau nanti Bapak pilih auto generate, di sini kan ada selected list dan unselected. Jadi kalau misalnya tadi kolom 4 meter, kemudian Bapak discrete dia menjadi 1 meter, 1 meter, berarti kan nanti ada 4 ketinggian baru. Nah itu yang bentang 2 meter dan 3 meternya itu ketinggiannya Bapak bisa pilih unselect. Jadi nanti dia nggak akan masuk di sini.
Jadi itu cara untuk ngakalin kalau yang soal, kalau kolomnya di meshing, kemudian jadi story-nya jadi banyak gitu. Sebenarnya kalau kolom sih nggak perlu di meshing, Pak. Yang biasa di meshing itu untuk plat aja. Plat sama wall itu di meshing, harus di meshing. Baik. Mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Asya Andrastari lagi ya. Ini kalau balok kan tidak bisa menentukan tulangan, berarti sama seperti di SAP atau ITEPS. Di Midasgen apakah ada untuk section designer seperti SAP atau ITEPS? Jadi bentuk-bentuk yang tidak tersedia bisa dibuatkan. Oke, terima kasih. Nah, ini saya coba izin share screen lagi untuk section yang nggak ada di dalam database-nya. Jadi, Bu Asi bisa ke menu tools, di sini ada SPC, Sectional Property Calculator. Nah, ini jadi Ibu bisa gambar nih, kalau misalnya ada section-nya nggak tersedia dalam MyDesktop-nya, Ibu bisa gambar di sini. Atau kalau di sini terasa sulit gambarnya, nah Ibu bisa import dulu dari AutoCAD DXF. Nah, Ibu gambar dulu di AutoCAD, kemudian nanti diimport ke sini. Nanti section-nya akan muncul di sini, kemudian nanti kita tinggal generate section dan diimport ke MyDesktop-nya. Jadi yang perlu diperhatikan juga kalau menggunakan DXF dari CAD ini sectionnya, Ibu dianjurkan untuk menggunakan line, jangan menggunakan polyline, karena nanti dia nggak bisa generate section. Jadi Ibu bisa coba untuk gambar dulu sectionnya menggunakan line di DXF. Kemudian ke sini nanti bisa dimunculkan di MyDeskJam. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu Cindy. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan terakhir ya, Ibu Cindy. Untuk Midasgen ini apakah sudah mengakomodir untuk software-software BIM ya, Bu? Oke, jadi kalau untuk software BIM itu pasti MyDeskJam ini dia bisa connect dengan Revit. Nah, jadi saya coba untuk share screen sebentar. Jadi MyDeskJam ini dia sudah bisa connect dengan Revit dan juga connect dengan Tekla. Dan juga dia punya interface juga sih dengan software-software yang lain, itu seperti dengan SAP, StatPro, tapi memang dengan versi tertentu. Nah, kalau untuk connect antara Gen dengan Revit, itu dia punya link atau instruksi khusus. Saya coba untuk share screen, untuk linknya itu ada di ini Bapak dan Ibu bisa buka ke program C, kemudian program files, di sini ada MyDesk, kemudian silakan buka MyDeskGen. Di sini ada MyDesk link for Revit structure sama Tekla structure. Nah, di sini Bapak Ibu bisa coba buka nanti di sini foldernya, kemudian silakan buka PDF-nya. Jadi di sini nanti ada petunjuknya untuk proses import ekspor dari Gen ke Revit maupun Revit ke Gen. Jadi udah bisa diakomodir Pak antara MyDeskGen dengan BIM, itu lewatnya dengan Revit. Oke, baik. Saya rasa untuk sesi pertanyaannya saya tutup ya. Jadi terima kasih untuk Ibu Cindy atas presentasinya untuk sesi webinarnya. Mungkin sekian untuk webinar hari ini. Lalu saya juga ingin mengingatkan bahwa bagi para peserta yang belum mengisi untuk daftar presensi, bisa mengisi di link Google Form yang sudah saya bagikan di chat, maupun juga bisa sebentar saya share. Ataupun bisa juga di QR code di layar bawah Ibu sekalian. Lalu ingin mengingatkan juga bahwa untuk webinar series kita masih tersedia 2 topik lagi untuk pada 3 November, yaitu 3D Simple 2B Steel Frame, dan juga pada 5 November yang nantinya akan membawakan topik 2D Simple Geosynthetic Reinforced Retaining Wall dengan menggunakan GTS NX. Nah, untuk informasi lebih lanjut, apabila Bapak Ibu memiliki ketertarikan terhadap software Midas, Bapak Ibu bisa menghubungi
nomor saya ataupun nomor Ibu Faiko yang sudah tertera atau melalui email di midas@midasindo.com. Mungkin sekian untuk webinar pada hari ini.